Halo Sobat Galeri, pernahkah kalian mendengar tentang 5 lembaga pasar modal di Indonesia? Di video ini, saya Najwa akan menjelaskannya. Materi lembaga pasar modal di Indonesia bersumber dari buku yang berjudul Manajemen Investasi dan Portofolio karya Dr. Darmawan, Magister Administrasi Bisnis, Certified Financial Risk Manager. Lembaga pasar modal di Indonesia yang pertama yaitu Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan yang menggantikan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank. OJK adalah lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan pihak lain kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Sebelum ada OJK, pengawasan industri keuangan berjalan terpisah di bawah dua regulator, yaitu yang pertama Bank Indonesia yang mengawasi perbankan, yang kedua BAPEPAM LK atau Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan yang mengawasi pasar modal dan industri keuangan non-bank. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan BAPEPAM LK ke OJK pada 31 Desember 2012. Sedangkan pengawasan di sektor perbankan beralih ke OJK pada 31 Desember 2013 dan lembaga keuangan mikro pada tahun 2015. Lembaga yang kedua yaitu Bursa Efek. Sejak akhir 2007, Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia adalah lembaga resmi dari pemerintah Indonesia yang bertugas memfasilitasi segala jual beli saham perusahaan. Jadi, Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Lembaga yang ketiga yaitu perusahaan efek. Perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau manajer investasi. Perusahaan efek menjadi pemegang saham Bursa Efek Indonesia. Perusahaan efek wajib memperoleh izin usaha dari OJK. Lembaga yang keempat yaitu lembaga clearing dan penjaminan. Pihak yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yaitu suatu proses penentuan hak serta kewajiban dari anggota clearing atau perusahaan efek yang dilakukan di Bursa Efek. Saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau PT KPEI. PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI didirikan pada tahun 1996 dengan fungsi sebagai lembaga clearing dan penjaminan atau Central Counterparty atau CCP untuk pasar modal Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, Pemerintah Republik Indonesia kemudian menetapkan KPEI sebagai bagian dari Self Regulatory Organization atau SRO Pasar Modal Indonesia bersama dengan PT Bursa Efek Indonesia atau BEI dan PT Custodian Central Efek Indonesia atau KSEI. Tugas dari bidang usaha KPEI adalah menyelenggarakan kegiatan clearing atas transaksi bursa dan transaksi di luar bursa, serta menyelenggarakan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Kegiatan clearing dimaksud melalui proses penentuan hak dan kewajiban atas transaksi bursa dari setiap anggota clearing atau AK yang wajib diselesaikan pada tanggal penyelesaian. Adapun fungsi penjaminan penyelesaian transaksi bursa dilakukan dengan cara memberikan kepastian secara hukum untuk dipenuhinya hak dan kewajiban bagi AK yang timbul dari transaksi bursa. Di pasar modal Indonesia, KPEI berperan sebagai Central Counterparty atau CCP, yakni sebagai perantara untuk melakukan novasi dalam penjaminan penyelesaian transaksi bursa.
Novasi adalah pengalihan hukum antara anggota bursa atau AB jual dengan AB beli menjadi hubungan hukum antara AB jual dengan KPEI sebagai pembeli dan AB beli dengan KPEI sebagai penjual, sehingga KPEI akan selalu berinteraksi dengan seluruh AB dalam menjamin penyelesaian transaksi bursa yang telah dilakukan oleh masing-masing AB. Dalam menjalankan proses clearing, KPEI melaksanakan dengan dua cara, yaitu yang pertama netting adalah pemenuhan hak dan kewajiban AK dengan menyerahkan atau menerima sejumlah efek tertentu yang ditransaksikan dan untuk menerima atau membayar sejumlah uang untuk seluruh efek yang ditransaksikan. Kedua, pertransaksi atau trade for trade adalah pemenuhan hak dan kewajiban AK untuk setiap transaksi oleh AK jual dan AK beli yang dilakukan secara langsung atas efek yang ditransaksikan. Pemilihan metode clearing di atas tergantung dari jenis pasar tempat transaksi bursa dilakukan. Jenis pasar terbagi menjadi 3, yakni pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Pasar reguler merupakan pasar tempat transaksi bursa dilaksanakan berdasarkan proses tawar-menawar secara lelang berkesinambungan atau continuous action oleh AB dan penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa kedua setelah terjadinya transaksi tersebut atau T+2. Pasar tunai juga dilakukan continuous action, tetapi untuk waktu penyelesaiannya dilakukan pada hari bursa yang sama dengan terjadinya transaksi bursa atau T+0. Pasar negosiasi merupakan pasar tempat transaksi bursa, dilaksanakan berdasarkan tawar-menawar langsung secara individual dan tidak secara lelang berkesinambungan, serta penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan antar pihak yang bertransaksi. Proses clearing transaksi bursa akan menghasilkan daftar hasil clearing yang akan dikirimkan ke AK sebagai tagihan atas transaksi yang sudah dilakukan dan wajib diselesaikan sesuai waktu penyelesaian. Lembaga yang kelima adalah Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI merupakan lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP di pasar modal Indonesia yang menyediakan layanan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi efek yang teratur, wajar, dan efisien. KSEI didirikan di Jakarta pada 23 Desember 1997 dan memperoleh izin usaha pada 11 November 1998. KSEI merupakan salah satu Self-Regulatory Organization atau SRO bersama PT Bursa Efek Indonesia atau BEI dan PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. KSEI mulai menjalankan kegiatan operasional penyelesaian transaksi efek dengan warkat pada tanggal 9 Januari 1998 dan mengambil alih fungsi sejenis dari PT Clearing Depository Efek Indonesia atau KDEI sebagai lembaga clearing penyimpanan dan penyelesaian atau LKPP. Tahun 2000, KSEI bersama SRO lainnya menerapkan transaksi perdagangan dan penyelesaian efek tanpa warkat atau scriptless trading di pasar modal Indonesia. Penerapan tersebut didukung oleh sistem utama KSEI yaitu The Central Depository and Book Entry Settlement System atau CBES. Demikian penjelasan mengenai 5 lembaga pasar modal di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat membantu kita lebih memahami pasar modal.